Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagar Fidansyah. Saya dari Prodi Teknik Sipil Widyatama dengan NPM 4192210006. Yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen mutu dan akan membahas dari video yang sebelumnya gitu, akan melanjutkannya gitu. Nah, di video sebelumnya kan kita udah menjelaskan gitu tentang apa itu VA, tujuannya apa, fungsinya apa, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang ada kayak beberapa tahapnya gitu untuk melakukan CVA ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu. Yang pertama ada tahap informasi. Nah, tujuan dari tahap informasi ini adalah mengumpulkan informasi lengkap mengenai proyek, termasuk anggaran, spesifikasi teknis, desain awal, dan tujuan proyek. Tujuannya adalah agar kita tuh bisa menganalisis gitu dari dokumen-dokumen tersebut tuh. Misalkan dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk ini tuh ada dengan mengidentifikasi elemen proyek, memahami fungsi utama dan pendukung dari setiap elemen. Nah, seperti saya sebutkan, mungkin dengan kita mempunyai beberapa tahap mempunyai informasi-informasi tersebut, kita bisa mengetahui gitu eh, apa yang bisa diefisiensikan, apa yang bisa di VA kan gitu. Lalu selanjutnya adalah analisis fungsi. Tujuannya adalah menganalisis fungsi setiap elemen untuk memastikan elemen tersebut benar-benar diperlukan. Kegiatannya adalah mengidentifikasi fungsi utama, mengidentifikasi fungsi pendukung. Jadi, setelah kita mengumpulkan dokumen-dokumennya, udah mengumpulkan si informasi-informasinya, kayak anggaran, spesifikasi teknis, desain awal, dan tujuan proyeknya kayak gitu-gitunya, kita sekarang masuk ke tahap analisis fungsi, yang dimana analisis fungsi itu adalah dengan kita mengidentifikasi si fungsi utama dan si fungsi pendukungnya. Fungsi utamanya misalkan contoh nih, kita udah mempunyai semua informasi-informasi tentang kayak apa yang diperlukan di sebuah ruangan pembelajaran gitu. Di sebuah ruangan pembelajaran nih. Nah, kita harus pisahkan gitu, mana fungsi utama, mana fungsi pendukung. Yang dimana fungsi utama tuh yang tujuannya adalah untuk membantu kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kalau misalkan pendukung mungkin bisa lebih ke tambahan-tambahan kayak furniturnya ataupun apapun itu. Nah, itu. Yang dimana mungkin fungsi pendukung ini bisa dihilangkan ataupun dikurangi gitu. Itu. Ya itu. Lalu ada output, fungsi-fungsi proyek yang diprioritaskan dan fungsi-fungsi yang dapat dihilangkan dan diganti. Lalu ada tahap kreativitas. Tujuannya adalah mengembangkan berbagai alternatif untuk mencapai fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan kita udah menganalisis utama dan menganalisis si fungsi tambahannya, kita harus mengembangkan nih gitu. Harus mengecek lagi gitu. Apakah ini benar-benar bisa dihilangkan? Apakah ini harus dihilangkan ataukah kita bisa lebih baik lagi gitu? Ada apa sih? Kayak ada hasil yang lebih baik lagi gitu. Karena kan seperti yang video sebelumnya saya jelaskan, kita tuh untuk melakukan VA ini tuh tidak bisa seenaknya gitu karena kita kan dalam sebuah proyek tuh mungkin ada beberapa divisi gitu. Misalkan kayak arsiteknya kah, kayak ada civil engineering-nya kah, kayak ada elektronya kah, ada manajemennya kah, ada ekonominya kah. Nah, itu kita tim multidisiplin itu tuh harus bekerja sama gitu. Nah, di tahap kreativitas ini tuh mereka semua tuh pasti bakal bakal ngobrol dan mungkin akan berdiskusi gitu. Bagaimana enaknya gitu. Mungkin siapa tahu dengan di tahap kreativitas ini teh kita harus mendapatkan hasil yang dimana bisa untung di semua belah pihak gitu. Seperti yang dilihat kegiatannya tuh, brainstorming bersama tim multidisiplin, menggunakan metode seperti cost benefit analysis untuk menilai alternatifnya, daftar alternatif solusi untuk setiap elemen proyek. Nah, lalu selanjutnya ada tahap evaluasi, di mana menilai alternatif yang dihasilkan dari tahap kreativitas untuk memilih solusi terbaik. Jadi di tahap evaluasi ini tuh kan, nah di tahap sebelumnya, maaf, di tahap sebelum evaluasi kan ada tahap kreativitas nih. Di tahap kreativitas tuh kita tuh harus mempunyai beberapa opsi gitu. Kayak misalkan opsi ini gimana, opsi ini gimana, opsi ini gimana. Nah, di tahap evaluasi ini tuh kita harus menilai opsi mana gitu yang menjadi solusi terbaiknya gitu.
Misalkan kayak di opsi pertama ini harus dihilangkan, opsi kedua ini harus ditambahkan, atau ke opsi ketiga ini harus dikurangkan gitu kan. Nah, itu tuh bisa dilihat gitu solusi terbaiknya yang mana gitu. Nah, di tahap evaluasi ini. Lalu yang terakhir ada tahap implementasi. Udah pasti itu tahap penerapannya, tahap eksekusinya lah. Lalu ada tinjauan ulang, itu kayak tahap di mana kita tuh kayak mengevaluasi lagi, memastikan solusi yang diterapkan memenuhi tujuan proyek tanpa hambatan. Bisa kita lihat manfaat-manfaat value engineering itu sebenarnya banyak gitu. Yang pertama adalah efisiensi biaya. Itu udah pasti, karena tujuan dari value engineering itu adalah mengurangi biaya tanpa menghilangkan si kualitasnya, tanpa menghilangkan si fungsi utamanya. Lalu ada peningkatan inovasi, mungkin di tahap kreativitas yang tadi itu kita bisa lebih bagus lagi gitu. Ternyata dengan uang lebih murah kita dapat menghasilkan estetikanya, bisa menghasilkan si kekuatan strukturnya, bisa menghasilkan fungsi utamanya dengan baik gitu. Ya, siapa tahu gitu. Lalu ada selanjutnya ada kualitas yang lebih baik, udah pasti. Kualitas lebih baik tuh gak harus dalam sisi strukturnya doang ya. Siapa tahu dengan efisiensi biayanya lebih baik gitu. Selanjutnya ada mengurangi resiko. Dengan pendekatan yang sistematis, resiko pemborosan atau kesalahan desain dapat diminimalkan. Ya, udah pasti. Contoh dalam konstruksi, misalnya dalam proyek pembangunan jembatan, fungsi menyediakan infrastruktur yang aman untuk transportasi. Pendekatannya mengganti bahan baja mahal dengan baja mutu tinggi yang lebih ringan dan lebih murah tanpa mengurangi kekuatan struktur. Itu salah satu contohnya. Dengan menerapkan CVA, proyek konstruksi dapat berjalan lebih hemat, efisien, dan tetap memenuhi kebutuhan serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, terdapat berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas CVA ini, antara lain kurangnya pemahaman. Jadi kayak banyak pihak yang tidak memahami prinsip dasar VA ini. Mungkin kayak seperti yang tadi saya sebutkan, brainstorming dengan tim multidisiplin gitu. Siapa tahu tim lain tuh gak setuju dengan si VA ini gitu. Padahal tujuannya adalah efisiensi gitu. Lalu ada kurangnya pelatihan atau sumber daya untuk mengimplementasikan CVA dengan benar. Resistensi terhadap perubahan. Adanya penolakan dari tim atau individu yang sudah nyaman dengan metode atau desain yang ada. Nah, biasanya resistensi terhadap perubahan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengalaman lebih banyak gitu. Ini saya jadi kayak dengan satu metode aja enggak, bukan pengalaman lebih banyak, jadi kayak orangnya tuh udah udah memakai satu metode doang gitu. Kekeh. Jadi kayak dia tuh teguh, bukan teguh pendirinya sih, kayak mungkin disebut tuh bisa kayak tidak mau mencoba metode yang lainnya gitu. Maupun itu tim atau individu, jadi kayak misalkan buat ini tuh harus pakai A gitu. Padahal ada cara B, ada cara C gitu. Nah, si tim ini teh mau A aja terus gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Terus selanjutnya ada keterbatasan waktu dan sumber daya. VM membutuhkan waktu gitu. Udah pasti karena dengan VA itu kan seperti yang tadi saya sebutkan tahapnya tuh ada banyak gitu, kayak ada tahap analisis lah, ada tahap pengumpulannya lah, ada tahap evaluasinya lah. Nah, itu salah satu yang membuat waktunya tuh lebih banyak terpakai gitu. Jadi kayak ada tekanan juga gitu karena waktu proyek yang ketat sehingga VA dianggap sebagai tugas tambahan yang membebani gitu. Terus selanjutnya ada adanya kurangnya data atau informasi yang memadai. Jadi kayak udah pas kayak data-data yang diberikan oleh pengumpul datanya tuh mungkin kurang gitu, atau informasi yang ada di si lapangannya tuh kurang memadai gitu, kurang lengkap lah. Kolaborasi yang tidak efektif, kurangnya komunikasi, kolaborasi antar anggota tim yang memiliki keahlian lintas disiplin, adanya jarak antara departemen dan menyebabkan kurangnya sinergi dalam identifikasi masalah dan solusi. Ini mah kayak ya nggak, kurang kurang kerjasama lah sebutnya, jadi kayak ada yang mungkin banyak hal lah yang dapat dipengaruhinya gitu. Lalu ada keterbatasan kreativitas, ide-ide kreatifnya yang menghasilkan solusi inovatifnya. Nah, kalau tidak terlatih mungkin atau tidak memiliki budaya kreatif, proses ini dapat terhambat. Kurangnya alat atau teknik yang mendukung eksplorasi ide. Tantangan teknis, beberapa proyek atau produk memiliki kompleksitas teknis yang tinggi sehingga sulit untuk memodifikasi desain tanpa mempengaruhi
performa dan atau keandalan, keterbatasan teknologi yang tersedia untuk mendukung solusi baru. Itu kayak teknologi terbarunya kayak yang ada gitu. Kesulitan dalam mengukur nilai. Nilai seringkali sulit diidentifikasi secara kuantitatif, terutama jika melibatkan aspek-aspek non-material seperti estetika, pengalaman pengguna, atau dampak lingkungan. Fokus berlebihan pada biaya langsung dapat mengabaikan manfaat jangka panjang. Lalu yang terakhir ada ketidaksesuaian, enggak terakhir. Sebelum yang terakhir ada ketidaksesuaian dengan tujuan proyek. Kadang-kadang solusi VA yang dihasilkan dari perbincangan para divisinya tuh mungkin kadang tidak sesuai gitu dengan tujuan proyeknya gitu. Mungkin tujuan proyeknya ini, tapi malah melenceng jauh gitu dari tujuan proyeknya. Terus harusnya ada keterbatasan dukungan manajemen. Manajemen yang tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya VA dapat menghambat implementasi minimnya alokasi anggaran untuk menjalankan studi VA. Padahal dengan menggunakan VA ini mungkin efisiensi biaya tuh pasti bakal terpengaruh sekali gitu. Nah, manajemen yang mungkin gitu, ya nggak semuanya sih, tapi kadang ada manajemen yang tidak mengerti VA itu apa gitu tujuannya. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan edukasi yang memadai, pendekatan sistematis, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan VA ke dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata atau terbata-bata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.